Konsep sistem dan sistem informasi. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Yang ketiga, unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan yang lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Kerangka kerja untuk sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan kemudian diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna. Perbedaan antara subsistem SIA dengan SIM berpusat pada konsep transaksi. Transaksi itu sendiri merupakan kegiatan yang mempengaruhi atau merupakan kepentingan dari perusahaan serta diproses oleh sistem informasinya sebagai inti pekerjaan. Transaksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan merupakan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan ekuitas perusahaan dan yang dicerminkan dalam berbagai akun-akun serta diukur dalam berbagai ukuran keuangan. Yang berikut transaksi non-keuangan merupakan semua kegiatan yang diproses oleh perusahaan melalui sistem informasi tetapi yang tidak memenuhi definisi khusus dan transaksi keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. Yang kedua, sistem buku besar atau pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga, sistem pelaporan manajemen yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai keuangan bertujuan khusus serta informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Pihak manajemen seringkali membutuhkan informasi yang jauh di luar kemampuan SIA. Dengan berkembangnya ukuran perusahaan dan kompleksitasnya, maka akan timbul berbagai area fungsional tertentu yang membutuhkan tambahan informasi untuk perencanaan dan pengendalian produksi
perkiraan penjualan, perencanaan gudang persediaan, riset pasar, dan lain-lain. Sistem Informasi Manajemen atau SIM memproses berbagai transaksi non-keuangan yang biasanya tidak diproses oleh SIA biasa. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai evolusi model sistem informasi. Yang pertama, model proses manual. Model proses manual adalah bentuk sistem yang paling tua dan yang paling tradisional. Sistem ini terdiri dari berbagai kegiatan, sumber daya, dan personel fisik yang merupakan ciri dari proses bisnis, yang meliputi pencatatan pesanan, penggudangan bahan baku, produksi barang untuk dijual, pengiriman barang ke pelanggan, dan penempatan pesanan ke pemasok. Yang kedua, model file datar, yaitu menjelaskan sebuah lingkungan dengan file data yang tidak berhubungan dengan file lainnya. Para pengguna akhir dalam lingkungan ini memiliki file datanya tersendiri sebagai ganti berbagi dengan para pengguna lainnya. Jadi, pemrosesan datanya dilakukan oleh aplikasi yang berdiri sendiri dan bukan melalui sistem terintegrasi. Yang ketiga, model basis data. Perusahaan dapat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan file datar dengan mengimplementasikan model basis data untuk manajemen data. Akses ke sumber daya data dikendalikan melalui sistem manajemen basis data. DBMS adalah sistem perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang penggunanya memiliki hak untuk mengaksesnya. Yang keempat, model REA. REA adalah kerangka kerja akuntansi untuk pemodelan sumber daya, kegiatan, dan pelaku. Kemajuan dalam teknologi basis data telah berfokus pada ketertarikan yang baru pada REA sebagai alternatif praktis untuk kerangka kerja akuntansi yang klasik. Yang kelima, sistem ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan adalah model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis utamanya. Implementasi ERP dapat berupa pengambil alihan secara besar-besaran sehingga dapat memakan waktu beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukurannya, sedikit perusahaan yang bersedia untuk mengembangkan sistem ERP ini secara internal. Konsep dan aturan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai suatu usaha dengan tujuan menghasilkan umpan balik dalam laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen. Seringkali kita menganggap bahwa sistem informasi itu sama dengan software akuntansi. Jelas ini berbeda. Jadi, Mayop, Sahir, dan sebagainya bukan merupakan sistem informasi akuntansi, melainkan software akuntansi. Sistem informasi akuntansi tidak selalu dalam bentuk elektronik. Contoh dari sistem informasi akuntansi ialah SAP, Oracle, dan Customize. Di dalam suatu perusahaan, manfaat dari sistem informasi akuntansi ini ialah untuk mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen untuk mengelola sumber daya dengan baik, mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen, serta mendukung operasional harian perusahaan. Adapun ruang lingkup sistem informasi akuntansi yaitu serangkaian kegiatan administratif untuk menangani transaksi perusahaan dilengkapi dengan prosedur, dokumen, dan jurnal, serta laporan keuangan sebagai output. Peran sistem informasi akuntansi yang pertama, membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Yang kedua, berkontribusi pada pemecahan masalah, sebab sistem informasi akan menghasilkan beberapa output informasi, serta sistem informasi menyediakan database. Menurut MC Leod, ada beberapa karakteristik sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas yang diperlukan, yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif standar,
Yang ketiga, menangani data rinci. Yang keempat, berfokus historis atau laporan periodik. Yang kelima, menghasilkan informasi untuk pihak manajemen. Yang keenam, menyediakan informasi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, bersifat independen atau terbebas dari kepentingan fungsional.